bisa merecord layar. Mohon izin melanjutkan nggih Pak. Silakan Bu, silakan. Ini adalah rencana aksi kolaborasi atau RAK yang sudah kami rincikan dan kami rancang, dan mohon izin untuk memaparkan hal tersebut pada hari ini. Nah, yang pertama ini terkait literasi yang merupakan program wajib dari Kemendikbudristek, dan PJ atau penanggung jawab dari program ini yaitu Mbak Najwa Fitri. Mbak Najwa. Nah, Mbak Najwa akan memaparkan langsung program terkait literasi. Kepada Mbak Najwa dipersilahkan untuk memaparkan program tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk memaparkan rancangan aksi kolaborasi pada bagian literasi. Jadi program kerja literasi di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada literasi digital, literasi pembentukan karakter, dan literasi kerohanian. Di sini, literasi digital yang dimaksudkan adalah literasi yang berupa digital. Siswa bisa mengaksesnya dari handphone. Karena setelah kami berkonsultasi dengan pihak sekolah, juga kurikulum, juga pihak perpustakaan, buku yang siswa pakai yaitu secara digital, yang mana bisa berupa PDF juga dari perpustakaan digital yang nantinya yang masih proses untuk pembentukannya. Jadi di sini kami menyediakan literasi digital untuk siswa dengan menyesuaikan kondisi sekolah yang memakai buku digital. Begitu sekiranya. Lalu untuk literasi pembentukan karakter di sini dari sekolah menyarankan untuk mengadakan literasi pembentukan karakter karena kurang lebih siswa-siswi di SMK Widyagama perlunya ada sosialisasi pembentukan karakter ini untuk membiasakan kedisiplinan siswa-siswanya di sekolah gitu. Lalu untuk yang literasi kerohanian ini yang akan dilakukan setiap hari Jumat. Begitu. Next. Literasi ini sasarannya untuk kelas 10 dan kelas 11. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Untuk pemaparan pojok baca akan dilakukan setelah adanya sosialisasi perpustakaan digital. Jadi untuk kegiatan ini kita bekerja sama dengan pihak perpustakaan SMK Widyagama Malang. Pengadaannya berupa adanya nanti itu scan barcode pada pojok kelas untuk mengakses perpustakaan digital sekolah melalui media yang akan disiapkan oleh mahasiswa dengan rincian nama kelas, kemudian nanti di bawahnya terdapat QR code. Kemudian pada bagian akhir akan diberikan quotes yang mungkin dapat membantu meningkatkan motivasi siswa. Desain pojok baca ini juga kami buat semenarik mungkin dan akan kami konsultasikan bersama guru dan pihak terkait. Tujuan dari pojok baca sendiri yaitu mempermudah siswa mengakses perpustakaan digital sekolah dengan sasarannya kelas 10 dan kelas 11. Mungkin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada mading sekolah. Mading sekolah ini berhubungan dengan pojok baca tadi, di mana setiap kelas nantinya akan menghias pojok baca sesuai dengan tema yang ditentukan. Tema untuk mading sekolah nanti bisa sesuai dengan jurusan masing-masing. Kemudian karya bisa dibuat semenarik dan sekreatif mungkin. Pekerjaan karya dilakukan H-2 minggu sebelum festival literasi dan untuk penilaiannya pada saat festival literasi. Tujuannya yaitu untuk sarana mengembangkan kreativitas siswa dan targetnya yaitu kelas 10 dan 11. Bisa dilanjutkan rekan saya.
Baik, selanjutnya yaitu pada program kerja numerasi, kita ingin mengadakan kegiatan numerasi interaktif di mana kegiatan ini dilakukan setiap 1 minggu 2 hari, yaitu diselingi saat literasi. Misal saat hari Senin nanti kelas 11-nya melakukan literasi, jadi untuk numerasi interaktifnya akan diterapkan pada kelas 10, seperti itu. Kegiatan ini mengaplikasikan konsep dasar matematika untuk memecahkan masalah yang dapat diselesaikan dengan logika. Kemudian media pembelajaran yang kita manfaatkan itu ada seperti Kahoot, Google Form, Matigon, Quizzes, dan mungkin saat touring bisa menggunakan media pembelajaran seperti metode perhitungan panah bilangan bulat. Jadi nanti ada seperti styrofoam, kemudian panah-panah tersebut itu diarahkan ke bilangan bulat yang dari soal tersebut, seperti itu. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang diberikan dengan sasaran kelas 10 dan kelas 11. Untuk yang selanjutnya yaitu kegiatan gerakan sekolah Start Clean. Nah, kegiatan ini kita masukkan dalam kompetisi untuk menjaga lingkungan sekolah, terutama kelas, dengan cara memberikan angket kebiasaan siswa dalam menghemat energi dan menjaga lingkungan, atau soal pemahaman karakter peduli terhadap lingkungan untuk mencegah adanya perubahan lingkungan yang berbahaya bagi kehidupan. Itu saat pembelajaran dilakukan secara daring. Jika pembelajaran dilakukan secara luring, diharapkan penerapannya itu dapat dilakukan setiap hari dengan mengajak pihak sekolah untuk membantu mengingatkan siswa akan pentingnya kebersihan lingkungan dan hemat energi. Seperti mungkin saat ingin meninggalkan ruangan kelas, mungkin mengingatkan siswa untuk membantu mematikan kipas, atau mungkin saat di lab nanti membantu untuk mematikan komputer tersebut. Kemudian jika mungkin di bawah meja atau di kolong meja itu ada sampah, mungkin bisa diambil kemudian minta tolong untuk dibuang ke tempat sampah, seperti itu. Untuk tujuan dari program ini sendiri yaitu membantu menjalankan tujuan program SDGs atau Sustainable Development and Goals nomor 13 yang ditetapkan oleh PBB mengenai penanganan perubahan iklim atau climate action untuk mengurangi dampak pemanasan global demi kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran siswa terkait menjaga lingkungan dan hemat energi, seperti itu. Untuk sasarannya sendiri sama, yaitu kelas 10 dan kelas 11. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu turnamen domino. Rencananya untuk turnamen domino ini akan dilaksanakan di akhir program kerja keseluruhannya, yaitu tepatnya di festival literasi. Jadi deskripsinya yaitu kompetisi bermain soal matematika yang menggunakan metode permainan domino. Turnamen ini menggunakan produk kartu domino yang akan dirancang oleh mahasiswa KM7 sebagai media pembelajaran bermain sekolah. Konsep permainan ini mengutamakan kecepatan berpikir yang dimiliki setiap peserta didik. Permainan ini akan melibatkan 2 kelompok peserta didik yang masing-masing kelompoknya berisikan 3 anggota. Setiap kelompok akan menyelesaikan permainan 28 kartu domino secara cepat dan tepat. Tujuannya yaitu melatih kemampuan berpikir cepat dan tanggap dalam menyelesaikan permainan kartu domino dengan sasaran yang sama, yaitu untuk kelas 10 dan kelas 11. Baik, selanjutnya yakni lomba menghias stand bazar. Jadi pada pelaksanaan ini dilaksanakan ketika kegiatan akhir, yaitu festival literasi bersamaan dengan festival literasi. Diharapkan siswa mampu mengkreasikan kreativitasnya dalam bentuk penghiasan stand bazar yang mana digunakan untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Jadi nantinya akan diperlombakan saat festival literasi berlangsung. Pengadaan hiasan lomba yang disediakan hanya berupa meja dan juga kursi yang disediakan dari pihak sekolah. Tujuannya yang pertama yakni siswa semakin paham akan kemampuan berwirausaha. Jadi dengan adanya stand bazar diharapkan siswa mampu menghitung keuntungan dan juga mengambil kesempatan
dalam berwirausaha. Yang selanjutnya yakni siswa menuangkan kreativitasnya berupa hasil karya stand bazar yang telah dibuat bersama. Nah, stand bazar ini nanti akan dibuat perwakilan kelas, di mana sasarannya itu kelas 10 dan juga kelas 11. Kelas 10 3 kelas dan juga kelas 11 4 kelas. Sehingga nanti stand bazar yang dibuat adalah 7 stand bazar. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai buku karya siswa. Buku karya siswa ini merupakan output dari kegiatan yang berbasis literasi keseluruhan berupa suatu karya yaitu cerita pendek tentang diriku dari masing-masing individu setiap siswa. Cerita pendek nantinya dibuat berisi mengenai apapun tentang dirinya sendiri, bisa berupa pengalaman yang dialaminya. Cerita pendek tersebut minimal terdiri dari 3 paragraf dan maksimal 5 paragraf ditulis tangan di kertas. Karya setiap individu yang dikumpulkan nantinya akan diketik, digabung menjadi satu dan dicetak untuk dijadikan buku oleh pihak panitia mahasiswa kampus mengajar. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan pengalaman yang dialami oleh setiap individu yaitu siswa melalui suatu karya tulis yang dibukukan. Targetnya yaitu kelas 10 dan 11. Untuk selanjutnya, rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu ada sosialisasi bullying yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024. Sosialisasi bullying ini nanti ada penyampaian materi mengenai bullying yang dilakukan saya sendiri, dan itu siswa akan diharapkan untuk menyimak materi. Setelah ada pemaparan materi nanti ada penyimakan materinya. Sesudah itu setelah penyampaian materi akan diadakan sharing session yang dimana siswa akan dibentuk kelompok lalu menganalisis sebuah kasus yang akan diberikan kepada petugas KM nanti. Kemudian siswa yang sudah membentuk kelompok yang dikasih contoh kasus kemudian akan mempresentasikan hasil diskusi mereka mengenai kasus tersebut. Tujuannya itu nanti siswa berani mengutarakan pendapatnya melalui share session dan sosialisasi bullying-nya. Target sasarannya ini hanya untuk kelas 10. Selanjutnya ada kegiatan akhir program kerja dengan melakukan kegiatan lomba seperti bazar, turnamen domino, lomba menyanyi, dan lomba bergaya yang akan digunakan untuk memeriahkan kegiatan kampus mengajar, gunanya menjalani kekeluargaan dan sebagai wadah apresiasi siswa serta unjuk bakat siswa. Tujuannya itu, 1. Siswa berani menunjukkan kemampuan dan bakat yang dimilikinya. 2. Apresiasi kepada kelas dan siswa yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan dirinya. Target sasarannya untuk kelas 10 dan kelas 11. Selanjutnya ini ada sosialisasi perpustakaan digital dan penanaman. Beritahukan kepada seluruh siswa dan guru bahkan diadakan aplikasi penggunaan digital perpustakaan serta bagaimana metodenya bersama pihak perpustakaan untuk penataan buku di perpustakaan. Dilakukan dengan cara membersihkan buku dan menatanya ulang kembali sesuai tempat secara kondisional dengan pihak sekolah. Tujuannya realisasi penggunaan perpustakaan digital sekolah. Sasarannya kelas 10, 11, dan 12 beserta guru. Mungkin selanjutnya dilanjutkan kepada rekan saya. Selanjutnya yaitu transfer ilmu. Transfer ilmu ini kegiatannya yaitu membantu pembelajaran di dalam kelas melalui kegiatan diskusi dan metode yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran, mendampingi siswa selama pembelajaran berlangsung sebagai wadah siswa untuk belajar serta menjadi mitra guru dalam pembelajaran. Jadi nanti berkolaborasi dengan guru untuk memenuhi capaian pembelajaran yang diharapkan. Targetnya yaitu kelas 10 dan 11. Baik, selanjutnya yakni pengelolaan website dan juga media sosial sekolah. Setiap kegiatan
kegiatan yang ada di sekolah akan didokumentasikan dan juga berkoordinasi dengan bagian operator sekolah dalam hal pengunggahan kegiatan sekolah. Dokumentasi kegiatan di-upload pada web sekolah dan juga media sosial sekolah seperti Instagram, YouTube, Facebook, Twitter yang diselaraskan dengan template yang menarik dan juga seirama. Jadi targetnya itu diberikan kepada publik supaya publik menjadi tahu bahwa SMK Widya Malang ini bagaimana saja aktivitasnya dan juga kegiatan yang bisa diadakan. Baik, berikut ini beberapa program kerja yang telah kami rancang yang mana sudah kami sesuaikan juga dengan program studi kami masing-masing. Yang pertama dari Mbak Erika, yaitu S1 Pendidikan Biologi. RAK atau Rancangan Aksi Kolaborasi yang berkaitan dengan program studinya yaitu Gerakan Sekolah Start Clean. Yang kedua Mbak Nashwa, Pendidikan Matematika. RAK yang berkaitan dengan program studi yaitu Turnamen Domino. Yang ketiga Mbak Nurika, Ilmu Hukum. Kegiatan yang berkaitan dengan program studi yaitu Sosialisasi Bullying. Yang keempat yaitu saya sendiri di program studi agribisnis yang berkaitan yaitu Lomba Menghias dan Bazar. Dan yang terakhir Mbak Santi dengan program studi Administrasi Pendidikan yang berkaitan dengan program studinya yaitu Pembuatan Buku Karya Siswa. Sudah kami paparkan beberapa rancangan yang telah kami buat terkait RAK yang akan kita laksanakan di sekolah. Mungkin dari Bapak DPL, Bapak Alan Sigit, dipersilakan untuk memberikan kritik dan sarannya, serta apabila jenengan ada pertanyaan terkait RAK tersebut, dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dila, Mbak Ranti, Mbak Nasma, Mbak Erika, Mbak Nurika, dan Pak Saifullah, mohon izin ya menanggapi. Yang pertama itu tadi kegiatannya sudah cukup banyak ya, sudah dikategorisasi, baik itu kegiatan yang termasuk literasi yang mana, numerasi yang mana, termasuk kegiatan berkaitan dengan bidangnya masing-masing, dan kegiatan penunjang ya. Oke, saya pertama mungkin mengapresiasi dulu teman-teman dalam kurun waktu beberapa minggu ini sudah mampu untuk merancang beberapa program tadi ya. Cuma tadi sepertinya sifatnya belum operasional karena di situ sudah ada belum rinciannya kapan diadakan, terus kemudian ini juga karena ada Pak Saifullah yang berkaitan juga dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kan juga harus menyesuaikan dengan kaldiknya sekolah gitu. Bahwa di sekolah juga ada kegiatan-kegiatan lain yang itu bisa jadi teman-teman terlibat juga ya dalam aktivitas pelaksanaan kegiatan di sekolah. Nah, jangan sampai banyak kegiatan itu juga berbenturan dengan kegiatan yang ada di sekolah juga. Nah, tadi ada banyak hal yang dipaparkan. Termasuk saya tertarik juga terkait dengan luaran-luarannya ya. Dari setiap kegiatan itu pasti punya luaran. Nah, contohlah hal yang tadi saya lihat dari kegiatannya Mbak Santi itu kalau nggak salah ada buku karya siswa ya, kumpulan karya siswa yang nantinya akan dibukukan. Nah, saya juga kalau bisa bahwa karya-karya yang dibukukan tadi goalnya, luaran outputnya sampai pada beri SBN ya, supaya itu nanti menjadi salah satu produk unggulannya sekolah yang juga bisa digunakan untuk reakreditasi ya, karena buku-buku ber-SBN yang itu membawa nama sekolah itu juga penting untuk kegiatan akreditasi ya. Nah, saya ada beberapa opsi untuk penerbit. Nah, nanti bisa mungkin kita koordinasi lebih lanjut berkaitan dengan proses penerbitan buku yang ber-SBN. Nah, karena karakteristiknya itu buku semacam kumpulan karya tulis gitu ya, atau mungkin kumpulan puisi pun juga boleh. Kumpulan puisi atau karya tulis atau mungkin hasil pemikiran siswa yang berkaitan dengan bidang unggulan yang ada di SMK Widya Agama. Nanti kita bisa koordinasi lebih lanjut jika akan diterbitkan ya. Saya siap untuk kawal itu nanti. Nah, kegiatan yang lain sudah sangat menarik. Yang pasti bahwa kegiatan itu harus sesuai dengan
kebutuhan sekolah juga. Dan mumpung ada Pak Saiful, nanti harapannya apakah kegiatan-kegiatan itu memungkinkan untuk bisa diterapkan semuanya. Jika memungkinkan, saya rasa juga sangat bagus ya, karena itu juga meningkatkan tentunya dalam proses akademik yang ada di SMK Widyagama berkaitan dengan numerasi, literasi, kegiatan penunjang gitu ya, dalam proses pembelajaran. Nah, termasuk yang terlibat dalam proses pembelajaran di kelas itu nanti apakah semua juga terlibat mengajar ataukah hanya beberapa bidang saja ya. Dan jika terlibat dalam proses pembelajaran, itu pembelajaran apa saja yang teman-teman bisa masuk gitu ya. Nah, sifatnya kalau bisa operasional sampai ke situ juga ya, termasuk timelinenya dan progres pencapaian dari masing-masing program. Jadi nanti setiap bulan pas kita nanti ada proses laporan bulanan itu ya, nanti ada progres pencapaian dari masing-masing program, mana yang sudah terlaksana, mana yang belum ya, mana saja yang di ACC ya, mana saja yang nanti juga ternyata harus ada entah itu nanti perubahan atau mungkin penyempurnaan setelah diskusi dengan pihak sekolah. Di sini ada Pak Saiful sebagai guru pamong ya nanti. Nah, penyesuaian timeline itu juga harus menyesuaikan dengan kalender akademiknya dari pihak sekolah. Mungkin itu saja. Nanti saya siap support pokoknya terkait dengan kegiatan-kegiatan itu. Jika butuh bantuan silakan, terutama berkaitan dengan karya-karya luaran output tadi. Dan saya juga akan fasilitasi Mbak ya, terkait dengan katakanlah sekolah ada siswa-siswa yang tertarik untuk menulis artikel ilmiah gitu ya. Silakan, nanti saya punya beberapa list jurnal ya, jurnal-jurnal nasional yang pre-SSN. Nanti prosedurnya bagaimana nanti bisa koordinasi dengan saya. Katakanlah ada siswa yang suka nulis, monggo bisa difasilitasi. Atau mungkin tadi karya-karya yang harus diterbitkan, silakan, nanti saya siap untuk follow up terkait dengan publikasi. Nah, kebetulan saya juga pengelola jurnal ya, dan punya relasi dengan beberapa kawan pengelola jurnal, jadi insya Allah kalau masalah publikasi saya siap gitu, siap support. Dan publikasi ini jika membawai nama instansi Widyagama, saya yakin juga nanti akan sangat bermanfaat tentunya bagi administrasi sekolah berkaitan dengan akreditasi dan sebagainya, karena saya yakin itu juga ada bobot nilai ya untuk arah ke akreditasi gitu. Itu mungkin dari saya ya. Selebihnya saya sangat support, kegiatannya bagus-bagus. Tinggal ini bagaimana respon dari Pak Saiful. Jika memang nanti di ACC, tinggal waktu-waktu pelaksanaannya supaya tidak berbenturan dengan kegiatan sekolah dan semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Itu nanti komunikasi tiap hari dengan Pak Saiful ya, terkait dengan kegiatan itu. Terus juga komunikasi dengan pihak kepala sekolah, dengan juga para staf guru-guru yang lain, saling berkolaborasi ya gitu. Jadi walaupun guru pamongnya Pak Saiful tidak ke Pak Saiful terus ya, teman-teman juga harus melakukan pendekatan kepada sekolah, kepada katakanlah di situ mitra yang lain ya, para guru, terus kepala sekolah, wakil kesiswaan, wakil kurikulum ya, di sini ada Pak Saiful, dan juga mungkin OSIS ya, terus organisasi-organisasi mahasiswa yang lainnya, supaya kita saling berkolaborasi gitu ya. Tuh. Dan saya harap nanti teman-teman di situ juga akan ada meninggalkan jejak yang positif, yang bagus, dan harapannya ada program-program yang itu nanti sustainable ya, berkelanjutan, tidak hanya selesai pada KM saja, tapi bisa ditularkan untuk kegiatan yang bisa dilaksanakan secara terus-menerus gitu ya. Terutama yang berkaitan dengan literasi pojok baca tadi ya, saya juga tertarik dengan kegiatan itu, karena itu juga pengimplementasian dari literasi digital yang diusung oleh Widyagama ya, sekolah SMK Widyagama. Nah, dalam penerapannya, ini mungkin sekalian merancang bersama ya, kalau pada akhirnya kegiatan pojok baca dengan sistem barcode tadi adalah wujud implementasinya, monggo bisa saling berkoordinasi dengan Pak Saiful dan pihak sekolah. Harapannya itu nanti akan digunakan terus ya, walaupun teman-teman sudah tidak di sekolah itu lagi. Itu termasuk pengelolaan website ya. Pengelolaan website, mempercantik website ya, tampilan-tampilan website ya. Termasuk juga website itu kalau sekarang harus sudah ada ini ya, bahasa translator ya. Jadi ada plugin yang di situ
ada bisa langsung diklik berbeda-beda bahasa itu loh. Itu ada kok yang versi gratis itu bisa diinstal di websitenya, sehingga nanti orang-orang kadang kalau misalnya akreditasi sekolah melihat website, ketika ditampilkan itu website bisa dibaca dari berbagai bahasa. Misalnya kalau misalnya diklik bahasa Inggris, otomatis semua tampilan yang ada di website itu akan berbahasa Inggris semuanya, ya. Terus kemudian jika diklik katakanlah bahasa lain gitu ya, bahasa Melayu, semua akan berganti bahasa Melayu. Jika diganti bahasa Indonesia, akan balik ke bahasa Indonesia lagi. Ada pluginnya ya, dan itu ada yang versi gratis. Dan saya rasa di kampus UM sendiri, Universitas Negeri Malang, untuk website-websitenya itu sudah dipasang plugin itu, dan gratis gitu ya, itu bisa merubah berbagai bahasa gitu ya. Bahkan ada yang versi bahasa lengkap, ada bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Spanyol, tinggal diklik itu, kemudian semua akan berubah bahasa. Kan menarik gitu ya. Kita nggak perlu translate, tapi dengan sistem plugin itu, semua akan tertranslate dengan sistem otomatis gitu ya. Nah itu menarik, monggo. Jadi pengelolaan website ini juga harapannya yang berdampak juga bagi sekolah gitu ya. Dan persiapan akreditasi sekolah untuk menjadi akreditasi yang lebih baik tentunya. Oke, mungkin dari saya itu ya, Mbak Santi, Mbak Salsabila, Mbak Erika, Mbak Naswa, dan Mbak Nurika sudah sangat bagus ya. Monggo kita usung bersama-sama kegiatan ini supaya semuanya berjalan dengan lancar dan sukses, dan saya siap untuk bisa follow up jika ada butuh bantuan berkaitan dengan beberapa program tadi. Mungkin itu Mbak Gila ya, monggo saya kembalikan. Oke Pak, terima kasih banyak untuk saran yang sudah diberikan atas paparan rancangan kami. Mungkin ada pertanyaan Pak terkait pemaparan tadi saya disampaikan. Kalau pertanyaan ini belum diimplementasikan ya, semua baru rancangan kan ya. Oke, karena baru rancangan, pertanyaannya mungkin apakah kegiatan itu sudah dibuat timeline-nya kapan dilaksanakan, terus apakah juga sudah disesuaikan dengan kalendernya sekolah sehingga tidak berbenturan ya, sehingga semuanya itu bisa berjalan gitu ya. Dan monggo karena mungkin juga ada Pak Saifullah, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan program ini. Itu saja Mbak ya, supaya semuanya bisa berjalan gitu aja sih. Karena cukup banyak kegiatannya dan sangat kreatif. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mungkin nanti akan kami jawab setelah kritik, saran, dan tanya jawab dari Pak Saiful. Kepada Pak Saiful dipersilahkan untuk memberikan kritik dan saran atas pemaparan kami tadi. Monggo Pak, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalau dari saya sebenarnya banyak apresiasi ya. Apunten Pak Alan, memang teman-teman ini di hari kedua masuk itu langsung saya istilahnya saya coba memberikan pemantik gitu. Waktu itu saya sampaikan kalau bisa dibuat absensi dan kegiatan setiap hari. Itu sebenarnya saya asal ngomong saja, direspon enggak, ternyata langsung bikin Pak. Memang teman ini cepat sekali responnya, iya. Sehingga sampai hari ini saya Tuan Pak Alan mungkin kalau ingin mengetahui kegiatan mereka itu sudah terekap semua mulai hari pertama, 2, 3 itu ngapain aja itu sudah semua Pak. Jadi emang masyarakat juga saya memantau kecekatan dan kecermatan yang dimiliki tim sangat bagus ya. Kemudian bukan hanya itu Pak Alan, setelah itu memang teman-teman ini mulai hari berapa? Ketiga ya. Ketika saya menyampaikan, mereka memang sering tanya ke saya. Hanya saya arahkan ketika ini area kurikulum, saya arahkan ke kurikulum. Ternyata juga memang benar janjian dengan kurikulum juga. Kemudian ketika mereka tanya ke saya tentang yang menurut saya ini areanya kesiswaan, coba sih saya kasih masukan suruh langsung ke kesiswaan. Ternyata mereka juga melakukan janjian. Jadi memang sudah kalau program tadi yang dipaparkan memang sudah berapa kali itu kan kalau nggak salah saya lihat Mbak ya, teman-teman ya, itu kan sudah saya lihat kalau nggak salah. Sehingga waktu itu saya beri untuk memastikan program itu berjalan,
saya arahkan ke Bu Isma ataupun kurikulumnya. Dan itu kira-kira kemarin sudah belum, sudah Bu Isma sudah menyetujui belum? Artinya ada yang trouble nggak dengan jadwal kurikulum nanti? Tidak ada ya? Izin menjawab Bapak. Kemarin itu kita mengkonsultasikan tiap minggunya. Jadinya untuk timeline minggu pertama mulai tanggal 18 Maret sampai 24 Maret itu sudah di ACC sama Bu Isma dengan penyesuaian jadwal literasi sama numerasinya Pak. Berarti sudah nggak ada kendala ya? Ya, untuk minggu pertama sudah aman Pak. Ya. Karena kegiatan sekolah memang ini kan nanti kelas 3 di tanggal 18 itu kan ada USP. Kemudian nanti di bulan Mei USP akhir itu ada semester genap ujian ya, kelas 10 dan kelas 11. Memang padat, artinya kalau saran saya selama memang sudah bagus koordinasinya dan komunikasinya dengan waka-waka yang lain ataupun mitra yang lain ya, saya lihat itu. Cuma tetap terus dikembangkan karena memang selain nanti di bulan-bulan ini atau bulan depan itu banyak kegiatan ujian semester dan baik kelas 10 ataupun kelas 3 bayang. Juga nanti ada kegiatan, mungkin ini yang baru ya. Jadi Asmudi Agama tahun kemarin tuh kan SMK program PK pemadanan. Jadi sekolah pusat keunggulan tapi pemadanan baru sudah selesai di bulan Desember, Januari udah laporan. Nah, ini yang terbaru, kemarin kita lolos lagi di SMK PK lanjutan. Jadi ada program baru yang ini harus dijalankan oleh SMK Agama sampai bulan laporannya bulan November. Tapi ini sudah mulai dirancang. Di antaranya ada satu itu nanti ada penguatan BKK, kemudian juga BIMTEK ataupun persiapan siswa magang ke luar negeri. Kalau acuan dari Dirjen Vokasi itu Jerman dan Jepang, tapi itu target kalau bisa ke sana. Tapi yang jelas nanti penguatannya itu yang perlu menyesuaikan. Apakah nanti teman-teman kalau memang itu masuk dalam program ataupun yang tadi dipaparkan misalkan literasi ataupun yang lainnya, sekiranya itu bisa masuk, silakan bisa nanti gabung di dalamnya sehingga bisa lebih berwarna nanti kegiatannya gitu, lebih beragam nanti. Tapi yang tadi sudah dipaparkan, kalau memang sudah ketemu Bisma, kemarin saya lihat sudah ketemu Bisma, diam-diam saya lihat Bisma udah koordinasi. Insya Allah kalau saya udah oke. Cuman itu tadi tetap dikomunikasikan lagi untuk hal-hal teknis di dalam keseharian. Karena kadang-kadang kan ada saya lihat kalian kan kadang-kadang tiba-tiba dimintai nunggu jam pelajaran siapa gitu ya. Nah itu coba artinya bukan saya menyarankan untuk selalu harus mau, tapi tetap sesuai yang pernah saya sampaikan, kalau memang itu ada trouble dengan kegiatan yang lain yang sudah direncanakan, bilang saja nggak apa-apa ke guru yang bersangkutan, jangan sungkan ya. Misal dikasih tugas suruh masuk kelas, sementara memang ada kegiatan yang sudah dijadwalkan di hari itu saran saya jangan malu-malu, bilang saja nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, maksudnya mohon maaf tidak bisa atau gimana. Saya khawatirnya gini, dalam hati saya ini anak-anak ini jangan-jangan nanti ada kegiatan karena sungkan gitu ya, karena sungkan hanya dikasih tugas apapun oleh kurikulum ataupun waka yang lain, itu teman-teman selalu mau padahal ada program kerja yang sudah direncanakan di hari itu. Jadi saran saya itu ya. Kemudian terkait dengan tadi literasi digital yang tadi sempat disinggung, selain persoalan digital juga rencana menata buku itu sudah dikomunikasikan dengan Bu Ratna ataupun Bu Nia
kalau Bunia itu kan yang ini yang bagian perpustakaan digital. Nah kalau yang Bu Ratna itu yang kepala perpustakaannya. Tapi beliau biasanya yang ini yang fisiknya. Itu aja pertanyaan saya, apakah sudah dikomunikasikan terkait dengan menata kembali buku yang kemarin memang belum tertata itu pertanyaan saya. Kalau memang belum, itu bisa dikomunikasikan dengan Bu Ratna dan Bunia, jadi supaya nanti dari Bu Ratna itu bisa mengkonfirmasikan ke bagian Sarpras untuk penataan tempat. Karena sementara ini kalau saya lihat untuk perpustakaan ruangan itu belum ada ya, karena yang kemarin dijadikan perpustakaan dijadikan kelas karena memang kekurangan kelas waktu itu, dan sampai sekarang masih dipakai. Bisa juga kemungkinan nanti Bu Ratna, tapi nanti ya tolong dikomunikasikan dengan Bu Ratna ya untuk tempatnya itu. Apakah nanti kelas yang dipakai sekarang yang dulu itu punya perpustakaan dikembalikan lagi alih fungsi lagi seperti awal atau bagaimana? Kemudian terkait dengan kegiatan kerohanian tadi sempat disinggung ya Mbak ya. Memang kegiatan kerohanian itu memang di PJ-nya saya ya, bidangnya saya itu. Kalau memang selama ini kan memang sudah berjalan setiap hari Jumat. Ini untuk bulan puasa. Memang kemarin sempat saya sampaikan bahwa ada buku Ramadan. Kemudian saya diam kan karena memang bukunya itu belum ada konfirmasi. Ini barusan kemarin saya ditelepon itu bukunya sudah datang. Akhirnya saya sampaikan ya nanti saya ambil di hari Kamis ataupun Rabu lah nanti. Nah mungkin nanti di bulan puasa penguatan literasi bisa mulai, artinya tidak harus nunggu di yang aplikasi perpustakaan selesai ya. Jadi silakan, saran saya program literasi di kerohanian itu bisa mulai saja nanti kalau buku Ramadan itu sudah datang. Karena di materi-materi buku itu ada, kalau nggak salah ada 8 materi, yang mana materinya memang kekinian. Kalau tahun kemarin itu ada bullying, kemudian ada bahaya medsos. Ya, yang tahun ini juga kekinian. Artinya materi-materi yang memang tujuannya untuk membentengi spiritual siswa dalam menghadapi info ataupun hal yang sekarang lagi ramai itu. Jadi saran saya di situ ya. Jadi pertanyaan saya tadi, apakah perpustakaan yang rencana ditata kembali itu sudah dikomunikasikan dengan Bu Ratna? Kemudian saran saya untuk literasi, program literasi baik digital ataupun tidak, itu harapan saya di bulan puasa nanti hari Kamis masuk itu kan nanti bukunya saya ambil ya, saya bagikan lewat wali kelas. Itu coba saya minta dibantu, mungkin teman-teman punya konsep sekiranya efektif gitu loh Mbak. Sekiranya efektif. Karena pengalaman tahun kemarin saya itu, karena saya sendiri yang handle ya, jadi agak kewalahan juga karena saya waktu belum punya partner ya, belum punya tim. Guru PAI-nya 13 kelas cuma saya waktu itu. Nah sekarang kan sudah ada Bu Hikmi ya, tinggal mumpung ada teman-teman mahasiswa mungkin bisa diberi masukan ataupun ada ide sekiranya materi di buku Ramadan tadi itu bisa tersampaikan dengan efektif. Itu aja saran saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Alan, mungkin untuk program-program insya Allah itu kayaknya sudah 8% sudah dikoordinasikan kayaknya dengan waka-waka yang lain, karena saya lihat sendiri sudah ke kesiswaan, kemudian ke kurikulum ya, terus ke bagian perpustakaan digital juga. Cuma yang bazar memang itu kan program akhir nih Mbak, di bulan apa itu? Iya, Juni? bulan Mei awal insya Allah. Oh iya ya, nanti aja untuk bazar
coba dengan Bu Isma tanya pembagian rapotnya kapan. Kayaknya di bulan Mei itu kan ada ujian semester kayaknya untuk kelas 10 dan 11. Setelah itu ada rapotan ya. Kalau bisa bazar itu pas kalian rapotan. Karena setiap tahun kita ada ini. Ada bazar ataupun pameran produk SMK kalau akhir tahun itu. Gak tahu tahun sekarang apakah ada apa enggak. Kalau enggak Mei, di bulan Juni itu bagi rapotnya. Juni pas tanggal 15, karena tanggal 15 itu ulang tahunnya SMK. Coba dipaskan momen-momen itu supaya lebih efektif dan objektif. Pas kegiatan Disnatalis itu kalau saran saya lebih pas ya, sehingga kalian nanti kerja juga mesti dibantu dengan tim dari sekolah semuanya, karena nanti akan ada tim kegiatan itu aja mungkin dari saya. Kalau untuk program yang sudah dipaparkan oke ya, saya juga apresiasi, sudah banyak itu, tinggal nanti pengkondisiannya dalam kegiatan supaya tidak saling berbenturan. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bapak untuk kritik dan saran serta pertanyaan yang telah diberikan. Sebelumnya saya mohon izin juga untuk menjawab terkait timeline kegiatan seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Erika. Itu kami membuatnya 2 minggu sekali Pak, karena menyesuaikan dengan kegiatan dan juga jadwal akademik dari sekolah sesuai saran dari Ibu Isma juga. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dipaparkan juga timeline kegiatan kepada yang bertugas, dipersilakan. Baik, saya izin membacakan timeline bulan Maret. Untuk timelinenya ini kita buat dari tanggal 9 Maret 2024, yaitu deadline untuk penyelesaian perancangan RAK. Nah, kemudian pada tanggal 10 seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu pengadaan sharing section dengan DPL dan guru pamong. Kemudian untuk tanggal 10 ini kita juga akan mengadakan pembuatan desain Hari Suci Nyepi dan untuk pengucapan selamat menunaikan ibadah puasa di story IG Kampus Merdeka dan SMK yang akan diupload untuk hari Senin tanggal 11. Kemudian pada tanggal 11 sampai 13 Maret itu kita ada persiapan pelaksanaan AKM, di mana AKM ini tuh diwajibkan untuk diikuti oleh kelas 11. Untuk technical meetingnya nanti akan diinformasikan lagi setelah dari operator sekolah mempelajari teknis aplikasi dari AKM tersebut. Kemudian akan ada pelaksanaan AKM pada tanggal 14 Maret 2024. Nah, untuk tanggal 15 Maret 2024 kita akan menghubungi Bu Isma selaku kurikulum untuk mendata nomor wali kelas dan pembagian tanggung jawab kelas untuk kegiatan program kerja di hari Senin tanggal 18. Dan di tanggal 18 itu sendiri kegiatan pembelajaran dikabarkan daring. Untuk tanggal 16 Maret kita melakukan pembuatan PPT sosialisasi literasi, kemudian pembuatan caption untuk dikirimkan ke wali kelas terkait serta pembagian link serta pembuatan link terlebih dahulu. Kemudian pada tanggal 17 Maret itu kita membuat video sosialisasi, kemudian diedit dan nanti akan dilakukan penguploadan untuk digunakan saat pembelajaran daring tanggal 18. Kemudian saat tanggal 18 Maret ini akan ada kegiatan dari Kemendikbud, yaitu coaching klinik keempat pemanfaatan Chromebook. Di sini menurut kami coaching klinik ini kalau bisa dihadiri oleh seluruh
yang ada di SMK Widakama Malang, karena kami dari anggota Kampus Merdeka ini diberikan amanah untuk membantu mensosialisasikan produk dari Kemendikbud. Jadinya mungkin guru bisa memanfaatkan aplikasi Chromebook ini selain dari PMM. Kemudian tanggal 18 sampai 19 Maret itu kegiatan daring, di mana ada kegiatan literasi di hari Senin untuk kelas 11, yaitu sosialisasi literasi selama 15 menit. Kemudian pada hari Senin itu ada kegiatan kelas 10 juga dengan numerasi atau logika matematika. Di hari Selasa juga begitu sebaliknya, yaitu kelas 10 melakukan sosialisasi literasi dan kelas 11 numerasi. Kemudian tanggal 20 sampai 21 Maret itu kegiatan daring juga, kita melakukan literasi pembentukan karakter. Jadi nanti seperti kata Bu Isma kemarin itu, nanti siswa berikan pertanyaan mengenai karakter, seperti apa sikap yang harus dilakukan seperti itu, dan diberikan cerita masalah seperti itu atau kasus. Kemudian untuk yang selang-selingnya itu numerasi atau logika matematika seperti yang tadi saya paparkan, bahwa numerasi itu dilakukan setiap 2 kali dalam seminggu. Kemudian pada tanggal 22 Maret itu untuk kelas 10 dan 11 melakukan literasi kerohanian. Nah, sebelumnya literasi kerohanian ini tuh disesuaikan dengan target kita, tetapi jika di target buku Pondok Ramadan itu ada targetannya, mungkin nanti saya izin bertanya ke Pak Saiful gitu untuk target-targetnya apa saja. Kemudian pada tanggal 22 Maret juga kita ada FKKM 3 Kampus Merdeka. Jadi itu kegiatan mahasiswa untuk mengikuti FKKM dari Kemendikbud. Kemudian tanggal 23 Maret juga itu sebenarnya mohon maaf tadi tanggal 22 Maret, terus yang selanjutnya itu 23 Maret 2024 kita melakukan kegiatan FKKS hasil RAK yang sudah di ACC bersama DPL, guru pamong, kemudian kepala sekolah. Nah, nanti itu FKKS-nya akan dihadiri guru DPL, kepala sekolah, dan guru sekolah serta pengawas sekolah seperti itu. Mungkin yang selanjutnya saya boleh minta tolong kepada rekan saya untuk membaca. Baik, izin melanjutkan. Jadi setelah tanggal 23 Maret RAK yang sudah di ACC dari pihak DPL, kepala sekolah dan guru pamong, di tanggal 23 Maret itu juga kami ada target untuk pelaporan ke Disdik serta hasil revisi dari kesepakatan pihak sekolah. Lalu untuk yang selanjutnya, untuk tanggal 24 Maret di sini terakhir laporan bulanan per individu mahasiswa di laman MBKM. Lalu untuk yang selanjutnya di tanggal 28 Maret ada pembuatan desain story untuk akun Kampus Mengajar dan SMK untuk hari wafat Isa Almasih. Lalu untuk yang tanggal 30 Maret di sini juga ada pembuatan desain story hari Paskah untuk IG sosial media dari Kampus Mengajar dan SMK. Baik, jadi itu tadi beberapa timeline kegiatan di bulan Maret yang sudah kami rancang. Mungkin mohon izin menjawab yang Pak Syaiful tanyakan, yaitu terkait apakah sudah berkonsultasi kepada Bu Ratna terkait penataan buku nggih, Pak? Iya, Mbak. Iya, betul. Baik, Pak, untuk penataan buku
kemarin kita sudah sempat konsultasikan apakah ruangannya untuk perpustakaan itu sudah tersedia atau belum gitu. Nah, jadi kalau saran dari Bu Ratna, kami masih menunggu instruksi dari pihak perpustakaan, karena selain mencari tempat atau menentukan tempat, kita juga harus menanyakan kepada beliau, Pak, tempatnya bagaimana, untuk penataannya kapan. Jadi mungkin terkait lebih lanjut itu masih belum ada kepastian ya Pak dari beliau. Kalau yang Bu Nia kapan katanya Pak Ania? Yang itu yang katanya kan 1 minggu lagi kan sudah masuk di Play Store, kemudian bisa diuji coba kan. Ada info belum? Belum. Kalau dari Bu Nia belum ada info Pak terkait perpustakaan digitalnya dan aplikasi yang hendak di-upload di Play Store. Jadi kami masih belum dapat info lebih lanjut terkait aplikasi perpustakaan digitalnya. Oh gitu. Ya Mbak, terima kasih. Oke. Baik, untuk yang selanjutnya di sini rincian kegiatan untuk minggu ketiga yaitu dimulai dari tanggal 18 Maret ini yaitu daring, dan juga kegiatan minggu ketiga ini sudah kami konsultasikan bersama pihak kurikulum. Insya Allah sudah di ACC untuk bisa langsung diterapkan di 1 minggu tersebut yang dimulai dari tanggal 18 Maret ini. Baik, untuk tanggal 18 Maret ini ada sosialisasi literasi digital untuk kelas 11, yang mana sosialisasi ini dari mahasiswa KM7 yang akan diupload di YouTube-nya KM7 yang harus disimak oleh kelas 11. Lalu juga ada presensi dari kelas 11 dan resume akan dikirimkan menyusul. Yang resumenya nanti berupa GFROM. Lalu untuk yang kelas 10 akan ada kegiatan numerasi. Jadi nanti kami akan buatkan soal numerasi yang nanti juga berupa link. Kemungkinan nanti juga berupa GFROM yang akan dikirimkan ke wali kelas. Yang nanti wali kelas juga akan diteruskan ke siswa. Lalu untuk di hari Selasa juga sama. Untuk yang sosialisasi untuk kelas 10. Namun ya sedangkan untuk kelas 11 ada kegiatan numerasi mengenai logika matematika. Lalu untuk ya hari selanjutnya yaitu di tanggal 20 Maret, penerapan kegiatan literasi digital bisa langsung dilaksanakan oleh kelas 11. Nanti kelas 11 mengakses GFROM yang berisikan literasi berita mengenai pembentukan karakter sesuai jurusannya. Jadi di berbeda-beda jurusan akan diberikan literasi berita untuk mereka resume. Namun resume ini berupa tanya jawab yang nanti akan dibuat oleh mahasiswa KM7 untuk dikerjakan oleh kelas 11. Lalu yang berikutnya untuk kelas 10 juga ada kegiatan numerasi yaitu logika matematika. Lalu untuk di tanggal 21 Maret untuk yang kelas 11 untuk yang kelas 10 melakukan literasi digital dengan kegiatan yang sama yaitu mengakses GFROM yang berisikan literasi berita mengenai pembentukan karakter sesuai jurusannya. Lalu untuk yang kelas 11 mereka melakukan numerasi logika matematika. Untuk yang tanggal 22 Maret ini yaitu Jumat, kita fokuskan untuk literasi kerohanian untuk kelas 10 dan 11 itu bersamaan, yaitu ada setor absen ibadah. Untuk yang Islam absen sholat tarawih dan
meresum video ceramah umum selama bulan Ramadan. Dan mohon maaf sebelumnya, ini kami belum sempat diskusikan juga dengan Pak Saifullah karena sebelumnya kami buat ini sebelum adanya buku Pondok Ramadan. Mungkin nanti setelah ini kami bisa konsultasikan dengan Pak Saifullah apa target-target dari buku Pondok Ramadan yang harus ditempuh siswa SMK Widyagama. Lalu untuk yang agama Kristen, nanti ada menyimpulkan isi makna video dan yang akan dikirimkan melalui link GFrom. Dan untuk yang agama lain, kami juga menunggu informasi dari Pak Muiz selaku kesiswaan. Mohon maaf. Untuk data-data siswa, namun masih belum ada info lebih lanjut. Maka dari itu untuk yang agama lain kami menyusul untuk kegiatannya seperti apa. Baik, terima kasih Mbak Najwa untuk pemaparan timeline yang sudah dirancang bersama. Mohon izin menjawab juga nggih atas pertanyaan Pak Alan terkait pelaksanaan setiap program. Jadi program kerja atau RAK ini kami rancang bersama-sama, namun penanggung jawabnya memang setiap anggota. Jadi misalnya seperti beberapa literasi numerasi itu kami rancang bersama, tapi tetap untuk penanggung jawabnya dipegang, untuk literasi dipegang oleh Mbak Najwa, untuk numerasi oleh Mbak Erika. Seperti itu kan. Oke Mbak, saya masuk ya. Mungkin tadi sudah cukup banyak menjelaskan dari Pak Saifullah juga ya, dan teman-teman. Pada titik tekannya adalah bukan pada pertanyaan, tapi yang paling penting adalah komunikasi dan koordinasi ya, bahwa tadi sudah banyak timeline juga dari sekolah, Pak Saiful menyampaikan yang berkaitan dengan program-program sekolah, dan karena tadi rancangan juga kan dibuat sebelum konsultasi juga dengan Pak Saiful ya, bahwa ternyata ada juga berkaitan dengan Pondok Ramadan ya, dan teman-teman juga merancang itu ada aktivitas kerohanian, termasuk ada literasi ya. Nah itu tadi Mbak Najwa bahkan di beberapa tanggal 18-19 tadi ada kegiatan resum ceramah tarawih gitu ya, atau ceramah pas bulan puasa gitu. Nah jadi nanti itu bisa dikolaborasikan dengan Pondok Ramadan atau buku Pondok Ramadan sudah diprogramkan oleh pihak SMK Widyagama. Jadi kegiatan itu tidak nanti dua kegiatan yang serupa, tapi kalau bisa mensupport kegiatan yang sudah ada gitu saja. Untuk menggantikan yang kegiatan resum tadi, bisa jadi kita melaksanakan yang sudah dirancang oleh sekolah. Jadi kita ikut mensukseskan buku Pondok Ramadan. Itu saja mungkin yang bisa saya beri masukan dan saran ya untuk, dan termasuk tadi literasi yang disampaikan Pak Saiful ya, ada digital dan non digital. Yang non digital juga perlu menjadi PR juga berarti kan ya. Ada tambahan program bahwa perlu ada penataan buku-buku yang bersifat fisik, tinggal menunggu ruangannya gitu ya, apakah sudah dipersiapkan. Jika sudah deal dan fix ruangnya di mana, tinggal teman-teman ikut menata buku yang non digital. Nah terkait yang versi digitalnya kan masih nunggu di Play Store dulu, terus kemudian diaplikasikan, dan teknisnya bisa selalu koordinasi dengan pihak sekolah. Dan secara teknis penerapannya juga komunikasi dengan pihak sekolah. Pada intinya teman-teman yang paling penting adalah komunikasi dan koordinasi. Itu poin yang paling penting dalam program-program teman-teman bisa berjalan dengan baik dan saling berkolaborasi dengan program pemerintah, programnya dari sekolah SMK Widyagama. Karena namanya RAK ya, rencana aksi kolaborasi. Jadi aksi yang teman-teman lakukan itu harus berkolaborasi dengan juga yang rancangan milik sekolah gitu ya. Jadi saling melengkapi lah istilahnya gitu. Oke, itu terus apa lagi ya? Itu saja sih menurut saya. Setelah ini mungkin teman-teman target-targetnya itu, karena tadi disampaikan setiap 1 minggu ya, 2 minggu untuk merancang timelinenya, untuk mencapai program-programnya, sehingga harapannya semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Dan tadi ada komunikasi lanjutan yang perlu dilakukan berkaitan dengan
kegiatan-kegiatan kerohanian, literasi dan sebagainya. Oke, itu saja kalau dari saya ya. Jadi sifatnya bukan ada lagi pertanyaan ini, tapi lebih kepada forum koordinasi lanjutan ya, berkaitan dengan tadi sudah jelas banget, clear disampaikan oleh teman-teman ya, sudah sangat bagus. Dan Pak Saiful juga tadi sudah menambahkan bahwa ada program-program sekolah gitu ya. Jadi kalau bisa setelah ini ada program koordinasi lanjutan, sehingga nanti di tanggal 23 itu ketika semua program sudah fix dan ACC semua pihak, baik itu ACC pihak sekolah dari kepala sekolah, Pak Saiful sebagai guru pamong, pengawas sekolah, para guru, DPL gitu ya, nanti akan ada laporan ke Disdik, betul ya, bahwa nanti program-programnya kita yang di SMK Widyagama wajib harus kita laporkan ke Dinas Pendidikan. Supaya apa? Supaya Dinas Pendidikan setempat tahu bahwa teman-teman KF ini apa yang dilakukan di sekolah gitu. Sehingga untuk laporan pihak Disdik juga ke Kemendikbud. Nah, betul tadi sudah masuk ke timeline-nya juga, bahwa timeline itu juga ada juga yang termasuk timeline dari pihak Kemendikbud gitu ya. Itu bisa sepakat. Oke, menunggu saja hasil finalnya, keputusan akhir fixnya nanti ya, bahwa teman-teman wajib harus ada koordinasi lanjutan. Itu saja kalau dari saya, Mbak Bila dan kawan-kawan ya, sudah sangat bagus, terima kasih. Baik Pak, saya izin masuk. Jadi untuk rancangan RAK kami ini sudah di ACC nggih. Kalau misalkan sudah di ACC, apakah kita boleh meminta tanda tangan secara langsung atau digital juga tidak apa-apa Pak, karena di dalam format rancangan aksi kolaborasinya dari Kemendikbud itu ada tanda tangan dari DPL, guru pamong dan kepala sekolah kalau tidak salah. Itu Pak. Kalau saya SIC dengan revisi, karena tadi ada revisi sedikit ya dari Pak Saiful ya, berkaitan dengan Pondok Ramadan dan juga crash dengan kegiatan yang teman-teman sendiri juga rancang gitu ya. Itu perlu direvisi beberapa hal, termasuk literasi non digital yang perlu ditambahkan. Itu saja kalau dari saya. Monggo selebihnya Pak Saiful untuk sebelum ditandatangan dan diupload ya, nanti revisi-revisinya itu sudah harus bisa masuk, dan tentu saya pasti akan ACC kan, itu program-program yang saya rasa juga sangat bagus ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan telah hadir dalam Google Meet pada siang hari ini. Mohon maaf apabila mengganggu waktu panjenengan semua yang sedang beraktivitas juga. Alangkah lebih baiknya sebelum kami menutup kegiatan kita pada siang hari ini, saya persilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing guna memperlancar kegiatan selanjutnya atau komunikasi selanjutnya. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Dan sebelum kami tutup, mohon izin untuk meminta dokumentasi ya Pak. Dan untuk semua peserta Google Meet dimohon untuk on kamera semua. Aku on cam dek mana? Pada yang bertugas dipersilahkan untuk screenshot layar ya. Baik, izin instruksi dari saya untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya nggih Bapak panjenengan sedoyo. Mohon bimbingannya untuk kedepannya, dan mungkin untuk kegiatan Google Meet pada siang hari ini saya tutup dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman, Pak Saiful. Sama-sama. Mohon maaf ya posisi sedang di desa. Terima kasih. Sukses selalu teman-teman ya. Semangat. Iya, Lah Pak. semuanya. Terima kasih banyak Pak.
mohon izin nggih teman-teman, saya duluan. Terima kasih Pak Saiful, mohon izin. Nggih, Pak Kapolres. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.